Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rizqnal ikhlasa fin niyati wal qawl wal amal. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'al hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ahbabul kiram, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kaum muslimin dimanapun Anda berada, kita akan mengaji buku Saqafah Islamiyah. Insya Allah ke depan kita mulai hari ini merampungkan kitab ini, yaitu buku pendidikan agama Islam untuk tingkat dasar, ya, baik itu PAUD, TPQ, TK, sampai dengan SD atau MI, sekolah dasar sampai dengan madrasah ibtidaiyah. Buku ini, Saqafah Islamiyah ini, ada 5 jilid. Kita nanti akan belajar mengajarkan kitab ini, buku ini, supaya bisa dipelajari oleh para guru-guru di sekolah dasar. Insya Allah Ta'ala kita akan istiqomah, insya Allah. Mudah-mudahan bisa istiqomah mulai dari jilid yang pertama atau buku 1. Untuk pemesanan buku ini bisa di deskripsi, di situ ada Tokopedia. Insya Allah Ta'ala kita bisa kirim ke seluruh Indonesia. Baik, kita mulai. Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, saya ingatkan untuk mengajarkan kitab ini, niatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala, ya, karena innamal a'malu binniyat, ya, jadi amal kita diniatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala untuk mengajarkan buku ini, kitab ini, yaitu pendidikan dasar agama Islam. Kita mulai di muqaddimah, karena di sini ada muqaddimahnya supaya Bapak Ibu lebih paham lagi makna dari pengajaran pendidikan agama Islam di tingkat dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimatu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Surat At-Tahrim ayat 6 ini mengingatkan kita agar kita disuruh, ya, kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menjaga diri kita beserta keluarga kita, ya, khususnya. Jadi kita mementingkan terlebih dahulu di keluarga kita, anak-anak kita, untuk apa? Belajar ilmu agama. Belajar ilmu agama ini untuk kita berlindung dari siksa api neraka. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat dan salam semoga tercurahkan atas baginda Nabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang ummi beserta keluarga dan para sahabatnya. Allah Ta'ala berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallah malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya ya untuk memperkuat nyala api di neraka yaitu manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar, yang keras dan kasar dan tidak mendurhakai Allah Ta'ala, tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah. Jadi para malaikat ini selalu mematuhi perintah-perintah Allah. Jadi tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka para malaikat dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Di sini kita bisa memetik pelajaran bahwa jangan sampai ya diri kita dengan keluarga kita, anak-anak kita bisa terhindar, bisa selamat dari siksa api neraka. Oleh karenanya itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah bersabda, wa yaqulu nabiyyina alaihi salatu wassalam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Rawahul Baihaqi. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah menyuruh kita untuk menuntut ilmu agama yang pokok. Karena menuntut ilmu agama yang pokok ini adalah wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi setiap mukallaf atau sebelum mukallaf kita diajarkan, ya kita diajarkan dan dituntut untuk belajar ilmu-ilmu agama yang fardu ain. Ilmu agama yang fardu ain ini adalah ilmu yang dibutuhkan untuk ibadah yang wajib saat itu juga. Jadi menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka yang sangat panas tersebut adalah dengan mempelajari ilmu agama yang doruri, yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala agar dipelajari oleh setiap mukallaf, ya, bahkan yang belum mukallaf sekalipun itu kita disuruh untuk mengajarkan kepada mereka dan dengan mengajarkan ilmu tersebut kepada keluarga dan anak-anak kita. Karena tidak termasuk orang yang bertakwa seseorang yang tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepadanya. Dan tidak menjauhi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah baginya. Jadi ini kalau kita tidak mempelajari ilmu agama yang pokok, berarti kita tidak termasuk orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Karena kita meninggalkan yang wajib. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mendawuhkan atau sudah bersabda, tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Faridah atau wajib ini bagi setiap muslim. Setiap muslim. Artinya apa? Seluruhnya tidak terkecuali. Ya, apa yang diwajibkan? Yaitu mempelajari ilmu agama yang wajib, ya, yang dibutuhkan untuk ibadah yang wajib saat itu juga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala dimanapun Anda berada, kaum muslimin wal muslimat,
jalan untuk mengetahui hal-hal yang diwajibkan dan hal-hal yang diharamkan dalam agama, satu-satunya adalah dengan belajar ilmu agama dengan cara bertemu atau bertalaki, ya, atau bisa dengan mengenal terlebih dahulu lewat WhatsApp ataupun yang lain, dan belajar kepada beliau, kepada guru yang siqoh, yang terpercaya, yang bersanad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi talaki ilmu agama harus kepada ahlinya. Siapa mereka? Yaitu ulama yang terpercaya, guru yang terpercaya, ya, yang memiliki sanad keilmuan yang bersambung terus menerus sampai kepada Rasulullah. Ini harus dipahami. Jika demikian halnya, maka wajib bagi orang tua, ya, dan wali, ya, wali seorang anak mengajarkan anaknya, anak-anaknya, anak didiknya atau anak-anak kandungnya, ya, tentang apa? Masalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, yaitu mensucikan Allah Ta'ala dari sifat-sifat yang kurang, dari mensucikan Allah dari menyerupakan kepada makhluknya dan semacamnya, termasuk ilmu agama yang mengenai masalah-masalah hukum, yaitu ilmu fikih. Apa yang diwajibkan dan apa yang diharamkan bagi anak yang sudah baligh, ya, sudah berakal dan sudah sampai padanya dakwah pokok Islam, sampai padanya pokok dakwah Islam, yaitu sudah mukallaf, yaitu tentang apa? Bersuci, ya, kemudian sholat dan lain sebagainya. Sehingga teman-teman semua, Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada, sesuatu yang sangat diherankan sekali bahwa banyak orang menyibukkan dirinya dengan sesuatu yang tidak dibawa mati. Nah, ini yang harus dipahami. Padahal kita pasti mati, pasti meninggal dunia dan akan hidup abadi di akhirat. Dan bekal kita untuk di akhirat kelak nanti adalah amal-amal soleh, amal-amal ibadah kita yang diterima oleh Allah Ta'ala. Karena kita ini hidup di masa akhir zaman yang penuh dengan penyimpangan dan pengabaian terhadap aturan-aturan agama, pendidikan agama Islam ini sangatlah penting. Ya, pendidikan dasar ini sangatlah penting saat ini, dan ini merupakan sesuatu yang tidak mudah. Harus benar-benar berjuang, semangat, ya, dengan kemauan yang tekad bulat agar kita mau belajar ilmu agama. Termasuk juga mempersiapkan generasi, ya, dengan pendidikan agama yang benar. Ini juga tidak ringan, ya, karena generasi Bapak Ibu guru ini tidaklah lama dan nanti akan digantikan oleh generasi-generasi penerus kita. Ya, mempersiapkan generasi ini tidaklah mudah. Bagi kita seorang guru tidaklah ringan. Terlebih kebanyakan sekolah ini tidak sungguh-sungguh mengajarkan mata pelajaran agama Islam yang benar ini dan tidak menjadikan sebagai prioritas. Ya, ini sudah umum, bukan rahasia khusus lagi, tapi sudah umum terjadi. Padahal pendidikan agama sangat-sangat menentukan bagi kebaikan siswa, termasuk mentalnya, spiritualnya, sosialnya, dan juga memberikan arahan yang tepat untuk keselamatan kelak di akhirat nanti. Ya, termasuk keselamatan mereka
di dunia dan di akhirat. Nah, ini yang perlu dipahami bagi orang tua dan Bapak Ibu guru semua. Atas dasar inilah bagian penelitian dan studi keislaman kita dari Jamiah Al-Masyari' Al-Khairiyah dan juga bekerja sama dengan penerbit dari buku ini yaitu Syahamah, Pondok Pesantren Syahamah, ya, untuk menerbitkan menelaah buku-buku ini ya, agar bisa digunakan di madrasah ibtidaiyah, sekolah dasar atau SD, atau TPQ, atau madrasah diniyah, atau TK, ya, atau di pondok pesantren yang tingkat dasar. Oleh karena itu nanti mari kita belajar memulai buku pembelajaran pendidikan agama ini, ya, pendidikan agama yang dasar ini dimulai dengan ilmu akidah. Fondasi yang kokoh haruslah dengan ilmu akidah. Insya Allah Ta'ala kita mulai di pelajaran yang pertama, yaitu fasal al-aqidah, yaitu bagian bab akidah. Insya Allah Ta'ala kita sambung di episode berikutnya. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.